Selamat pagi, saya Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Saudara sekalian, saat ini kita sudah sampai pada pembangunan IKN tahap kedua, masjid, basilika, gereja, kelenteng, pura, dan lain sebagainya. Para arsitek, perancang kawasan, dan insan kreatif untuk ikut berkontribusi dalam perancangan Ibu Kota Nusantara tersebut. Mari wujudkan gagasan terbaik Anda semua. Bersama kita rancang Pusat Kebudayaan Ibu Kota Nusantara sebagai tempat peradaban Indonesia tumbuh dan menginspirasi dunia. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Aminah dengan jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Direktorat Hukum dengan ND 23 peserta Latsar Angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan aktualisasi yang telah saya kerjakan yang berjudul Inventarisasi Pasal Pendelegasian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Ibu Kota Nusantara. Judul laporan aktualisasi yang setelah saya laksanakan adalah Inventarisasi Pasal Pendelegasian Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Ibu Kota Nusantara. Sebagai upaya menindaklanjuti isu hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pemenuhan regulasi peraturan atas kegiatan persiapan pembangunan pemindahan Ibu Kota Nusantara belum lengkap. Kegiatan tahap pertama yang saya lakukan adalah melakukan persiapan dan identifikasi dasar hukum. Kegiatan tersebut saya awali diskusi dengan mentor untuk tujuan mendapatkan arahan serta masukan. Kegiatan tahap pertama berkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS, yaitu berorientasi pada pelayanan, landasan hukum yang benar memastikan pelayanan publik diberikan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan, menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan. Akuntabel, koordinasi dengan mentor memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Harmonis, koordinasi awal membangun hubungan kerjasama yang baik, menghindari salah pengertian dan menunjukkan penghargaan pada peran mentor. Output dari kegiatan tersebut berupa inventarisasi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Kegiatan tahap kedua yaitu pembuatan tabel klasifikasi jenis pasal. Kegiatan tersebut berkaitan dengan nilai ASN, berorientasi pada pelayanan. Tabel klasifikasi membantu memastikan bahwa kebijakan tepat sasaran tidak tumpang tindih dan berbasis hukum sehingga mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Kompeten, menelaah isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 serta mengelompokkan pasal pendelegasian membutuhkan pemahaman hukum, kemampuan analisis, dan ketelitian. Loyal, menunjukkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan hukum dan komitmen mencapai tujuan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Output dari kegiatan tersebut yaitu berupa tabel yang terdiri dari pasal, substansi pasal, jenis peraturan pelaksana, keterangan sudah diatur atau belum diatur. Kegiatan tahap ketiga yaitu melakukan inventarisasi pasal pendelegasian dan analisis pendelegasian. Kegiatan tahap ketiga berkaitan dengan nilai ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Tabel ini membantu memastikan bahwa kebijakan turunan yang dihasilkan mudah dipahami, tepat sasaran, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara. Akuntabel, hasil inventarisasi membantu memastikan bahwa penyusunan kebijakan turunan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan sesuai mandat undang-undang. Kompeten, kegiatan ini membutuhkan pemahaman peraturan perundang-undangan, analisis hukum, dan teknik klasifikasi regulasi. Output dari kegiatan ini yaitu berupa dokumen tabel inventarisasi.
yang merupakan pasal pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2023. Kegiatan tahap keempat yaitu melakukan analisis kebutuhan peraturan turunan yang sudah diatur dan belum diatur di Ibu Kota Nusantara. Kegiatan tahap keempat berkaitan dengan nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan. Upaya ini memastikan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan rapi, tidak tumpang tindih, tidak ada kekosongan, dan berdampak pada pelayanan publik yang efektif. Akuntabel membutuhkan kemampuan membaca, menelaah, dan memetakan peraturan perundang-undangan. Kompeten, ASN dituntut paham substansi hukum dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Output dari kegiatan tersebut yaitu berupa matrik aspek regulasi yang sudah diatur dan belum diatur berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan. Kegiatan tahap kelima yaitu berupa pelaporan dan koordinasi. Di sini saya akan melakukan pelaporan hasil inventarisasi yang telah saya laksanakan kepada mentor. Kegiatan tersebut berkaitan dengan nilai ASN yaitu akuntabel. Pelaporan kegiatan inventarisasi pasal pendelegasian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban ASN atas tugas yang telah dilaksanakan. Kompeten, ASN mampu menyajikan hasil inventarisasi secara sistematis, analitis, dan mudah dipahami sebagai dasar penyusunan regulasi. Kolaboratif, hasil inventarisasi disusun bukan untuk Direktorat Hukum saja, melainkan untuk digunakan bersama dengan direktorat yang terlibat dalam penyusunan sebagai alat monitoring regulasi. Output dari kegiatan tersebut yaitu berupa 1. Matrik regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. 2. Matrik regulasi yang sudah diatur dan belum diatur. 3. Matrik inventarisasi dari pasal pendelegasian. Berikut saya tampilkan beberapa dari kegiatan harmonisasi pembentukan peraturan kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang telah terrealisasi di tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan kenapa Otorita Ibu Kota Nusantara perlu melengkapi regulasi sesuai mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Tujuannya adalah agar adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan IKN. Dengan regulasi turunan yang lengkap, peraturan kepala IKN dan aturan teknis lainnya, setiap kebijakan dan tindakan terkait perencanaan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota memiliki dasar hukum yang jelas. Tujuannya adalah agar semua keputusan tidak bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, apa pendapat para perancang terkait kegiatan inventarisasi pasal pendelegasian yang telah saya laksanakan? Halo, perkenalkan, nama saya Sugi Gustinanda, saya perancang perundangan pada Direktorat Hukum Otorita Ibu Kota Nusantara. Terkait dengan aktualisasi Latsar Mbak Siti Aminah mengenai pasal pendelegasian pembentukan peraturan perundangan menurut Undang-Undang 3, Undang-Undang Otorita, ini sangat membantu kami ya para perancang dalam mengetahui dan mengidentifikasi apa saja sih sebenarnya perka yang dibutuhkan oleh otorita dan belum dibentuk. Jadi kita bisa punya acuan, kita bisa punya standarisasi apa saja sih yang mau kita bentuk untuk pembangunan otorita. Terima kasih Mbak Siti Aminah. Halo semuanya, saya Muhammad Ihsan, perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama di Direktorat Hukum. Dengan adanya inventarisasi pasal pendelegasian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Ibu Kota Nusantara, mempermudah kita di dalam menyusun peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan kepala IKN, dan memberikan kepastian hukum dalam setiap produk hukum yang akan kita susun. Di samping itu, inventarisasi ini memberikan kejelasan terkait peraturan-peraturan yang akan kita susun ke depannya. Terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.